Teori Habitu dari Pierre Bourdieu ini diteraskan secara sederhana. Mungkin kalau kita mau pergi ke sekolah yang mungkin paling kita semua sudah alami. Jadi di situ udah ada fieldnya masing-masing. Jadi ada field atau lapangannya. Jadi misalnya, oh di sini tempatnya ada ruang guru, di sini tempat ruang olahraga, di sini ruang apa lagi yang biasanya ruang, mungkin juga ada juga kitchennya lah, tergantung juga sekolahnya seperti apa, ada kafetarianya. Nah di situ fieldnya beda-beda. Nah di situ juga di dalam fieldnya itu masing-masing ada rule of the game atau doksa disebutnya doksa. Jadi di situ ada aturan mainnya, seperti aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah itu termasuk doksa juga. Jadi yang teorinya Habitu itu keseluruhannya seperti itu. Jadi dan individualnya itu begitu ada yang sekolah, ada yang memang anaknya ambisi, ada anak yang nyantai, ada anak yang memang tepat tugas dan segala macam. Itu di situ disebut dalam satu lingkungannya itu keseluruhan luarnya itu habitusnya itu sebetulnya juga bukan dibentuknya karena sudah ada interaksinya dari masing-masing individu itu. Jadi di dalam sekolah itu udah ada interaksinya, udah ada habitusnya. Jadi habitusnya fieldnya tentu jadi habitus akan berbeda. Misalnya di habitus di sekolah militer atau sekolah yang mengutamakan olahraga, misalnya sekolah di Ragunan yang mengutamakan olahraga, habitusnya pasti beda-beda lah. Atau sekolah biasa, sekolah yang agama dan sebagainya, habitusnya pasti beda-beda. Habitus sekolah untuk orang kaya, atau untuk sekolah negeri atau sekolah swasta yang mahal dan sebagainya, habitusnya beda-beda. Jadi seakan kan habitus memang jadi kalau dalam bahasa Inggris habitus jadi dekat dengan habit gitu, seakan kan habit, tapi sebetulnya kebiasaan yang mekanistik itu namanya habit. Sedangkan habitus kadang-kadang bisa merubah habit tersebut gitu. Jadi itu kurang-kurang teori dari Pierre Bourdieu itu. Nah, teorinya lanjutnya di situ dalam buku itu juga dikasih contoh kalau eh, lukisan abstrak itu tahun 50-an itu yang satu-satunya sekolah yang menerima mengajarkannya. Dan jadi sekali lagi habitunya termasuk taste-nya juga, pilihan subjektif objektif dari seseorang itu juga dimasukkan dalam habitus. Jadi memang karena definisinya jadi seakan-akan atau karena konsepnya luas sekali, jadi luas dan hitungannya luas, jadi kadang-kadang malah membingungkan atau salah penggunaan, orang salah penggunakan. Jadi ini kalau yang lukisan contoh di situ ada lukisan abstrak itu biasanya diterima di sekolah itu, tapi ada salah satu pelukis Inggris itu menggambarkannya lebih ke arah pop art, makanya dia nggak diterima di habitus tersebut. Jadi dia dianggap jadi dia udah di luar dari habitus itu juga. Kalau kita juga di dalam buku itu dikasih contoh penggunaan kata-kata yang kita yang menguasai itu kata-kata yang formal gitu ya, kata-kata yang formal yang diajarkan di sekolah, kata-kata bahasa sopan dan sebagainya. Nah tapi ada bahasa-bahasa slang yang di luar yang juga digunakan anak-anak sekolah. Nah itu di habitusnya sebenarnya lain. Jadi dia ada di situ, udah ada di situ tapi tidak diakui. Jadi seperti juga lukisan tadi yang lukisan yang pop art yang semua setelah berpikirnya menggunakan konsep yang berbeda yang nggak bisa diterima di lingkungan tersebut, kurang lebih sebegitu. Jadi seakan habitus itu seperti lingkungan yang besar gitu ya, konsep tentang lingkungan.